Malam nih memang malam yang betul-betul epic lah, epic night. Aku boleh katakan bukan mungkin, ini orang tidak akan tidur nih pada malam ini untuk pencinta bola sepak lah, terutamanya di Indonesia. Malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu, yang paling ditunggu-tunggu, bukan sekadar untuk Indonesia tapi se-Asia Tenggara guys ya. Jadi kita ketepikan dulu hal-hal sebelum ini, kita semua kena bersatu sebagai family, one big family Asia Tenggara guys ya, satu keluarga besar Asia Tenggara. Kita dukung penuh, kita full support untuk timnas Indonesia pada malam ini. Mereka berjuang bukan setakat untuk mengharumkan nama Indonesia, tapi mengharumkan nama Asia Tenggara. Gila meriah ya. Ini kalau betul, dah jo serius ah. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben React. Boom. Oke guys, jadi malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu, akhirnya tiba. Semua rakyat Indonesia bahkan se-Asia Tenggara kini menatap satu laga yang bisa mengubah segalanya. Di lapangan hijau pada malam ini, tak hanya 11 pemain yang bertarung, tapi juga semangat jutaan hati yang berdenyut untuk nama Indonesia. Arab Saudi mungkin datang dengan reputasi yang besar, pengalaman panjang, dan nama-nama yang menakutkan. Tapi pada malam ini, Garuda datang dengan sesuatu yang lebih kuat dan meyakinkan. Keyakinan bahwa perjuangan dan doa seluruh bangsa bisa menumbalkan raksasa manapun. Seluruh Asia Tenggara menunggu apakah malam ini Indonesia akan jadi simbol kebangkitan kawasan ini. Apakah malam ini dunia akan menyaksikan bagaimana semangat satu bangsa mampu melampaui batas kekuatan tersebut. Sorotan kamera dunia kini tertuju ke satu tempat, stadium yang menjadi saksi bahwa malam ini bukan sekadar pertandingan, tapi sejarah luar biasa untuk Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Jadi tanpa perlu kita menguang masa, kita masuk ke dalam video tersebut. Stay tune. Tiga. Ya apa pula nih? Apa? Media Arab Saudi malah tanya, kenapa mau tanya sama ini dorong punya cara dorong psycho guys ya. Nationalization to be as a Indonesian player. What do you think about it? The question regarding the sanctions that we need to improve because they've been sanctioned by FIFA. Kenapa? Iya, aku udah tahu lah wartawan media Arab Saudi ini kenapa perlu tanya soalan yang betul-betul tidak ada kena mengena dengan timnas Indonesia. Patut kau tanyakan apakah perasaan kamu pada malam ini akan menentang Arab Saudi. Nah, begitu. Ini tanya tentang benda yang lain, guys. Ini perang psikologi orang guys ya. Foreign player that plays for the Indonesian national team, there has been sanctions. Muka JHS pun macam bacat saja. Betul? There was a comparison between. Terus ya media Arab Saudi nih. Bagus jawaban Patrick Kluivert ya. Fokus untuk esok. Sebab orang tanya soalan yang tidak masuk akal guys. Kenapa perlu tanya Patrick Kluivert pula? Soalan orang itu kan gak mau punya banyak alasan, gak mau pakai disclaimer. Pelatih timnas Indonesia El Bintang Laut Patrick Kluivert mengatakan kalau we are ready. Suka nih bang, mentalitas begini suka nih. Kalau misalnya Kluivert udah ready, masa kita enggak sih sebagai supporter pemain ke-12 ya? Mari kita bahas boy. Dalam pre-match press conference, aduh apa sih pokoknya konferensi. Oke, ini Patrick Kluivert berbicara kepada media pada press conference hari ini. Kami sepenuhnya siap untuk pertandingan. Saya tidak akan mencari-cari alasan apapun meskipun beberapa pemain datang terlambat dari Eropa. Kami sama sekali tidak punya alasan. Pers sebelum pertandingan, Kluivert menyatakan hal kayak begini boy. Kami sepenuhnya siap untuk pertandingan. Saya tidak akan mencari alasan apapun meskipun beberapa pemain datang terlambat dari Eropa. Kami sama sekali tidak punya alasan. Besok banget akan menjadi 90 menit pertama dari total 180 menit menuju ke Piala Dunia. Anjir, aku jadi kau tau gak perasaan macam mana aku sebut ya, satu perasaan mungkin kamu pun rasa satu perasaan yang gugup begitu, macam
apa bahasa Indonesia ya? Gemetar. Gemetar. untuk Indonesia. Dan fakta menariknya, kita belum pernah kalah lawan Saudi pada ronde ketiga kemarin. Untuk preview Saudi, perkiraan line up dan lain-lain, gue bahas besok ya boy. Intinya malam ini gue bener-bener sangat meminta kepada kalian gila semua. itu. Mari kita doakan timnas kita bareng-bareng. Betul. Semoga Tuhan kita mengizinkan negara pecinta sepak bola ini itu bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga Kalau Indonesia masuk Piala Dunia pecah guys, super pecah. Tom, Sandy, yeah, just want to wish you all the best. Asik. Good luck with the qualifiers Lagunya apa sampai aku udah terfokus sudah. and hope to see you soon. Emiliano, Orang lagi semangat guys ya. Wish you good luck and make it happen, man. We have to see. Asik, sedap Zut lagu tuh. Dan kita tegang-tegang guys. Ini malam yang ditunggu-tunggu. Jadi kita perlu hilangkan gemetar kita tuh. Layan dulu lagu satu kali lagi. And ya, lain dulu lagu guys ya. Sorry. We have to see. Asik. Iya, anjir aku jadi seram It's going to be a hard and difficult game. We played already against them 2 times. We were here last year as well, so we know what the conditions are going to be. We know, we know it's going to be not easy. It's not impossible, but it's not easy. I think it's going to be a great game between two great teams, Santai. and we're looking forward to it. The referees are Anjir, coming from radio Kuwait. jantung gua, anjir. Aku The most nonton important ini thing pun is laju that udah jantung belum permainan every di malam oh. referee who is refereeing this level needs to be aware on the refereeing. I don't search an excuse. You know, the FIFA appointed these referees, and we need to play. Yeah. We don't need to look at the referees. Alright. I mean, they need to do their job properly, Alright. honestly, and correctly. Yes. I'm not going to complain about the preparation because everybody knows that we got a lot of players who come from Gila, Europe beban yang yesterday, berat today. shoot. But that doesn't. That's not an excuse. Tomorrow's a game. You need to be sharp in your mind, fresh in your mind, and these are the games that you want to play as a young player, and also as a professional player. These are the games where it counts. It really counts. So there's no excuse. It's going to be a hard. There's no excuse, tiada alasan sama sekali. Tapi kalau kita nampak nanti malam wasit ataupun pengadil Kuwait tu ada buat tai. Guys, aku tak pernah kecam orang guys ya. Aku jujur aku cakap aku tak pernah kecam orang. Tapi kalau kali ni pengadil tu main tai, kita bagi dia tai betul-betul di laman sosial lah. Ya, komen di bawah ramai-ramai kita. Ini malam kita keluarga besar Asia Tenggara guys ya. Memang matilah tu wasit tu. Dia buat tai, kita bagi dia tai betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Anjir, malam ini di setiap sudut Indonesia gila. Rasulil Karim. Gila, merinding gila sumpah lah. Bismillah. Wa nad'u wa nataqu. Ush. Aku tak tahu cakap apa guys. Ini malam ni kan, aku rasa malam ni memang malam yang betul-betul epic lah. Epic night. Aku boleh katakan bukan mungkin, ini orang tak akan tidur ni pada malam ini. Untuk pencinta bola sepak lah, terutamanya di Indonesia. Malam ni sama-sama kita nonton guys ya. Walaupun aku orang Malaysia guys, ini malam jangkar. Buat kopi, sedia rokok. Siapa yang mau ada cemilan-cemilan tu gila, aku mau betul loh. Gila, aku tak tahu sudah macam apa. Aku bergigil je lah. Macam, kau tahu gak, aku kesejukan nak makan bukan sejuk pun bapak panas ya. ومن عاهدنا في فلسطين فاللهم اجعل لأهلنا في فلسطين النصر Wih, ya Allah ya Tuhanku. Persiapan terakhir sama lawan Arab Saudi. Serius dan fokus. Tapi Kelvin Verdong absen guys ya. Sebab ada kecederaan di leher kalau aku silap. Tapi Kelvin Verdong tu aku boleh anggap dia sebagai Carvajal lah. Carvajal kalau di Real Madrid. Sebab orang kecil-kecil sama pelincah.
Pandai cari tempat-tempat penting tuh Kelvin Verdong. Oleh Romeni, apa kabar shoot? Oleh Romeni. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat di Indonesia, 2 pertandingan 180 menit yang akan menentukan generasi sepak bola suatu bangsa akan dimulai malam ini. Karena pasalnya Timnas Day is back. Ini dia pertandingan yang kita tunggu-tunggu, boy. Apakah Piala Dunia akan terrealisasi atau justru hanya sekedar halusinasi? Mari kita bahas, boy. Nanti malam timnas Indonesia akan bertanding melawan Saudi Arabia dalam laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, main di kandangnya Arab. Para pemain udah melakukan persiapan terakhir, boy. Udah official training juga. Ada beberapa kabar yang harus kusampaikan ke kalian. Dikatakan Kelvin Verdong melakukan latihan terpisah karena ada masalah di bagian leher. Tapi semoga aja itu permasalahan yang minor, boy. Dan doi bisa start malam nanti. Pertandingan akan berlangsung jam 00.15 waktu Indonesia, ya, boy. Di Saudi berarti kurang lebih jam 9-an. Jika Indonesia menang, Indonesia akan dapat tambahan 18 poin di poin FIFA. Ini poin yang gede banget, tapi ini nggak penting-penting amat di saat ini, ya. Karena yang paling penting, kita harus secure dulu untuk bisa lolos di Piala Dunia, boy. Dan berita yang paling baru, gue bikin video ini nih jam 8 pagi, boy. Arab Saudi larang supporter Indonesia bentangkan Weh, Arab Saudi larang supporter Indonesia bentangkan tifo. What the fuck? Itu kan? Yuk, bodoh sih lorong punya peraturan nih, sudah main di negara dorang, pakai pengadil kawan-kawan juga, lepas tuh tifo pun dilarang dibentangkan. Wih, apa sial? Memang anjing. Udah wasit juga orang sana. Secara non teknis kita benar-benar dihajar habis-habisan. Tapi gue mau ngasih tau kalian satu hal, boy. Terserah Saudi mau ngelakuin apapun, mau jungkir balik gimana pun. Kalau emang takdir kita lolos ke Piala Dunia, boy, mereka gak akan bisa apa-apa. Karena mustahil Tuhan bawa kita sejauh ini kalau cuma untuk gagal. Dan pesan gue buat para pemain, sebelum peluit air berbunyi, kata menyerah itu gak pernah kita kenal. Pintu Piala Dunia udah depan mata, boy. Aromanya udah kondus nih, saking deketnya nih. Moga yang kita harapkan semuanya terrealisasi, boy. Karena kita terlalu terlambat lahir untuk melihat dinosaurus, kita terlalu cepat lahir untuk bisa melihat mobil terbang. Tapi insya Allah kita lahir di waktu yang tepat untuk melihat Indonesia masuk ke Piala Dunia. Lambat lahir untuk tengok dinosaurus. Kita doakan sama-sama, ya, boy. Kalau menurut kalian gimana nih untuk perkiraan starting line up, mungkin sore atau malaman, ya, boy? Coba tulis di bawah, ya. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow terusnya. Tapi aku tidak setuju dengan apa yang Arab Saudi ini buat. Memang orang imensial lah. Apa begitu? Tengoklah kan. Main di tempat dorang, satu. Wasit, pengadil dorang, kawan-kawan dorang juga tuh. Oke, 2, 3, tiket tidak adil. Tiket 5.000 tiket cak dibagi untuk support Indonesia. What the fuck? Tifo pun tak boleh dibentangkan. Oh my gosh. Bro, ini betul-betul dorang hantam habis-habisan. Dorang ajar habis-habisan mental timnas Indonesia dan supporters Indonesia yang ada di sana, guys, ya. Gila, main kotor betul loh. Sepak bola bukanlah matematika. Sepak bola bukanlah sesuatu yang bisa diukur menggunakan angka. Tapi ada kalanya angka ataupun data itu bisa jadi tolak ukur atau pondasi untuk bisa memperkirakan hasil dari sepak bola. Jadi lumayan bisa bikin kepikiran juga. Karena pasalnya dilansir dari Football Myths Data dan juga Footy Ranking, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia hanya di bawah 10%. Ini kalau udah main pakai angka maupun data nih nggak bisa sembarangan nih, bos. Pertanyaannya, kenapa kira-kira mereka bisa naruh angka sekecil itu, boy? Mari kita bahas, boy. Di intro video tadi gue bilang kalau misalnya angka ataupun data itu terkadang bisa jadi tolak ukur ataupun panduan untuk kita bisa memperkirakan hasil dari sepak bola, boy. Misalnya ada suatu tim yang di tiap pertandingan itu punya rataan shoot on goal, dribbling sukses, passing akurasi, touch in final third, dan lain-lain. Itu bisa dikategorikan sebagai expected goal atau biasa disingkat XG. Tapi keakuratan data itu gak bisa sepenuhnya menjadi sebuah acuan. Masalahnya ada dua platform yang mengeluarkan angka expected point dengan range yang sama nih, Bo. Ini adalah data expected point yang dikeluarkan sama Football Myths Data. Indonesia cuma punya 7% untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan by Footy Ranking itu angkanya lebih parah, Bo. Cuma sebesar 5%. Tapi kalau bagi aku lah kan, data itu sebenarnya tidak pasti. Seperti mana yang aku cakap sebelum nih, bola itu bulat. Bola itu bulat. Real Madrid, bos. Real Madrid di menit 89
waktu menentang Manchester City gol guys ya, dan data tuh di atas tuh tinggal 1% ya guys, 1%. Tapi tengok di comeback 3-1 boy, 3-1 boy. Nah, jadi itu data tuh tak perlu ditengok lah, tak perlu. Kalau aku lah kan, ini kalau aku lah ya. Kalau Barcelona tuh nggak payah lah dicegah. Aku yakin angka persentase itu muncul dari akumulasi total keseluruhan data, misal dari kualitas pemain, market value, terus hasil di ronde 3, ronde 2, dan variabel-variabel lainnya untuk bisa memunculkan data seperti itu. Karena kalau misalnya lu sembarangan pakai data, kagak bisa bosnya, lu kagak skripsi apa gimana lu. Tapi intinya data itu hanyalah sekedar angka, bisa jadi fondasi tapi bukan acuan satu-satunya. Indonesia hanya butuh 1 kali menang dan 1 kali imbang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Pelatih udah mempersiapkan, federasi udah mempersiapkan, pemain juga harus udah pada siap. Tinggal kita adu mekanik di langit aja boy. Secara jumlah populasi kita itu jauh di atas Irak sama Arab. Mari kita kalahkan mereka di jalur langit boy. Semua bisa terjadi, semua masih mungkin. Kita dukung terus timnas kita ya boy. Kalau menurut kalian gimana? Ini bukan doa daripada Indonesia sih guys, ini gabungan se-Asia Tenggara nih, malam doa ya nih, tembus nih langit. Life will stop tomorrow in Kehidupan Indonesia. akan berhenti di Everyone will be Indonesia, semua orang watching. akan You menyaksikan. have a message for the people in Indonesia. Alright. Message to the people, yeah. Pesan saya untuk orang-orang, Like I said it already a lot of times, but everything we do here, everything we do for Pinnas, we always represent the people. We always representasi represent Indonesia. Indonesia. No matter where we are, where we play. And Woi, I can assure you we're gonna play El with Capitano. everything we have tomorrow, and also against Iraq, we're gonna give our best for the people. And Wah, anjir jadi sedih Jod. over the time that I've been here now with the national team, I've always seen a great support for the national team. And for me and for also for other players, we're really grateful for that. And this is your chance to do something back. You know, this opportunity to, to really do something special for our country. So you can assure we're gonna give our all. You know. Life will stop. Salut El Capitano. This Indonesian team, Indonesia itu. Ini pelatih Arab kan? Syihab Rinat nih. Wih, ada namanya nih. And also very dangerous on the set pieces. Set piece. So we prepare very well this game. Like Abdullah said, it's a tough game. Hah? We like this kind of game and Oh, we're ready to go in. It's a very interesting game. harus kau tengok ya. Selamat malam pemirsa, berita luar biasa datang dari dunia sepak bola tanah air. Untuk pertama kalinya dalam 180 menit menuju Pildun. Let's go Timnas Indonesia guys. sejarah, timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Anjir Dunia aku 2026. merinding Zal dengar. Indonesia for the first time join World Cup. Aku merinding dengar. Tahu lagu ini? Lagu apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya guys. Ini apa? Nah. Anjir. Serius guys ya. Iya, aku udah ada kata-kata sih. Aku nampak. Ay, sedih Jod. Sedih bukan sedih apa, terharu guys ya. Full POV ketika Indonesia masuk Piala Dunia guys ya. Oh gila. Malam ni adalah malam yang ditunggu-tunggu, yang paling ditunggu-tunggu. Bukan sekadar untuk Indonesia tapi se-Asia Tenggara guys ya. Jadi kita ketepikan dulu hal-hal sebelum ni yang ada di Asia Tenggara ni, terutama ya case-case FPM apa semua kita ketepikan dulu. Di malam kita semua kena bersatu sebagai family, one big family Asia Tenggara guys ya. Satu keluarga besar Asia Tenggara. Kita dukung penuh, kita support
full support untuk timnas Indonesia pada malam ini. Mereka berjuang bukan setakat untuk mengharumkan nama Indonesia, tapi mengharumkan nama Asia Tenggara. Kita kena buktikan dukungan kita kuat supaya mereka tahu, player-player tahu yang dukungan mereka nih cukup kuat daripada Asia Tenggara nih guys. Jadi tolong ketepikan dulu semua hal-hal yang aku rasa debarannya tuh guys. Ketepikan dulu semua hal-hal yang mungkin ada beberapa hal lah yang di kebelakangan nih, ketepikan dulu nih. Malam kita fokus dulu, nanti sudah habis apa semua baru kita sambung lagi begaduh guys ya. Gila begini memang di PLB ya guys ya. Akhir gila merias ya. Ini kalau dah jo serius ah. Ini POV-nya guys ya, POV guys ya. And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Ini kan gila, jadi jari sejarah besar guys ya. Ini malam nih ya, malam yang aku boleh katakan malam final battle, pertempuran yang betul-betul pertempuran habis-habisan, the great battle of Indonesia aku boleh katakan di malam ya. Sebab pada malam nih tertumpu semua mata di perlawanan timnas Indonesia menentang Arab Saudi guys. Aku harapkan yang terbaik untuk Indonesia pada malam ini supaya dapat mengharumkan nama Indonesia dan Asia Tenggara guys ya di mata dunia. Dibuktikan kepada orang-orang di Eropa, orang-orang yang di Arab sana, terutamanya Arab lah, bagian Arab. Mereka selalu meremehkan sepak bola di Asia Tenggara nih. Jadi inilah masa untuk Indonesia membungkam mulut mereka semua guys ya. Walaupun jika Indonesia lolos Piala Dunia, apa yang akan dilakukan? Kalau gua bakal nangis. Gua bangga timnas Indonesia udah sampai titik ini. Yang dulu nonton film cuma nonton Zimbabwe, Argentina. Betul. Negara gua. Sedih sih. Ya Allah, loloskanlah ya Allah. Jika Indonesia lolos Piala Dunia, maka suasananya akan benar-benar pecah. Itulah kata-kata yang diungkapkan oleh Alif Pastur. Sebelum benar-benar turun melatih timnas, ia sudah membayangkan bagaimana suasana masyarakat Indonesia jika timnasnya berhasil lolos Piala Dunia. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, kata Pastur. Bayangkan, usai timnas menang di laga lawan Cina tanggal 5 bulan Juni nanti, masyarakat akan kebawa konvoi ke jalanan. Semalaman tak ada yang tidur merayakan. Iya betul, tapi ini betul lah kan. Aku pun dapat bayangkan dia punya vision ya. Aku dapat bayangkan di Indonesia tuh macam mana kalau Indonesia nih lulus Piala Dunia, masuk ke Piala Dunia nih. Baik, confirm konvoi besar-besaran, media sosial akan pecah di mana-mana kok. Indonesia nih, aku boleh katakan apabila ada satu benda yang viral, dia akan meletup di seluruh dunia guys ya. Dia akan confirm akan meletup ke seluruh dunia. Kamu pegang cakapku, Indonesia kalau masuk Piala Dunia guys, confirm media-media besar di Eropa, seluruh dunia nih akan melihatkan Indonesia tuh guys. Pegang cakapku. Journey itu 180 minute. Perjuangan orang nih. Wah jadi merinding sih, sumpah lah. Apa nih? Rank 59 ini kalau bagi aku sendiri, kalau kamu tanya, aku tidak setuju dengan ini nih, apa nih percentage ini tidak boleh dipakai sebenarnya. Kalau mungkin orang yang suka menengok data di dalam bola sepak mungkin boleh ada orang pakai lah, tapi kalau kita lihat daripada percentage susah lah, sebab Real Madrid sudah buktikan guys ya, Real Madrid sudah buktikan yang percentage itu tidak boleh dipakai. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang
malam yang ditunggu-tunggu oleh semua peminat sepak bola yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah apa yang kita inginkan pada malam ini akan berlaku. Berikan support full, dukungan penuh untuk timnas Indonesia pada malam ini untuk mewakili, sebab Indonesia bukan sekadar mewakili Indonesia guys ya, Indonesia mewakili Asia Tenggara pada malam ini. Orang datang ke sana jauh guys ya, dan Arab sudah menunjukkan orang punya permainan kotor. Tifo tidak boleh dibentangkan di dalam stadium semasa permainan nanti. Tiket pun dibagi 5.000 Syah untuk supporter Indonesia. Wasit orang punya kawan. Banyak lagi penipuan orang ya guys. Jadi kita harap Indonesia menang pada malam ini. Malam yang sungguh-sungguh ditunggu-tunggu. Dan aku harap untuk orang-orang yang di Asia Tenggara yang tahu tentang akan permainan Indonesia malam ini, kita dukung sama-sama, sebab ini adalah salah satu peluang untuk nama Asia Tenggara masuk. Ini kiranya Indonesia nih gendong lah, ada gendong se-Asia Tenggara nih untuk tampakkan ke dunia macam mana orang-orang Asia Tenggara nih. Kan mungkin selama ini kita ada gaduh-gaduh sedikit-sedikit, tapi itu kita ketepikan dulu. Malam itu kita full support untuk timnas Indonesia, dan aku harap timnas Indonesia malam ini akan berjaya melawan Arab Saudi. Skor dah minta banyak lah, 2-0, 1-0, pam, steady sudah. Okay, see you in the next video in comment.